Masa kecil sering dipahami sebagai ruang yang sangat sederhana, yang dimana masa kecil isinya tentang bermain, tertawa, dan menikmati kebebasan tanpa memikirkan banyak beban. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, bahkan di dalam permainan yang sederhana, akan selalu ada aturan. Selalu ada yang memimpin, dan selalu ada mereka yang mengikuti. Kalau mendengar kata film animasi anak-anak, mungkin yang terbayangkan adalah cerita ringan, lucu, dan penuh pesan moral. Tapi, bagaimana kalau di dalam cerita tersebut terdapat praktik kekuasaan yang dilakukan secara diam-diam? Dan inilah yang kami temukan dalam film animasi anak-anak Jumbo. Pak Kades, buat bantuan obat-obatnya. Bang! Abah! Yang dekat hutan itu. Iya, kampung kita itu aman selama ada Pak Kades. Nggak ada itu hantu yang berani ganggu warga, ya toh? Ya namanya juga anak. Saya itu sebenarnya kesini mau nawarin kamu kerjaan. Baguslah kalau begitu. Ajak aja adikmu, dia Acil. Sampai besok ya. Pak, siap. Hati-hati ya, Pak. Nah. Ida Setiawati. Ya, aku cubit ya. Jangan banyak gerak. Bapak tidak boleh merogoh. Ini bakal usir saya, Pak. Hantunya anak kecil, terus badannya bercahaya. Penelitian ini kami lakukan sebagai bagian dari kajian Cultural Studies yang memandang film bukan sekedar hiburan, melainkan sebagai teks budaya yang menyimpan makna, nilai, dan relasi kuasa di dalamnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, Sosiologi Budaya 2, Program Studi Sosiologi, Universitas Udayana. Perkenalkan, saya Aisyah. Fokus saya di sini ada pada perspektif cultural studies dan bagaimana budaya populer itu ada di film Jumbo. Saya Bram, dan dalam penelitian kali ini saya berfokus pada penghubungan fenomena dengan teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Saya Alia. Dalam penelitian ini saya berfokus pada metode penelitian mulai dari pendekatan yang kami gunakan yaitu kualitatif, analisis, hingga teknik pengumpulan data apa saja yang kami gunakan dalam membaca film Jumbo. Saya Tirta, Dan saya Laura, dan kami berfokus pada analisis representasi tokoh Pak Kades. khususnya bagaimana karakter Pak Kades dalam film Jumbo sebagai figur yang memiliki otoritas dalam struktur sosial masyarakat yang ada dalam film Jumbo. Saya Dini, dan di sini fokus saya ada pada refleksi, di mana film Jumbo dapat dibaca sebagai teks budaya yang merepresentasikan nilai relasi kuasa di kehidupan sehari-hari. Guys, jadi menurut kalian nih, sebenarnya tuh Pak Kades menyalahgunakan kekuasaannya nggak sih? Mungkin ya, karena kan Pak Kades menggunakan posisinya untuk menentukan arah keputusan masyarakat tuh di film juga. Pak Kades juga
karena dia mempunyai legitimasi di desanya itu, jadi dia suaranya itu paling didengar dan dia emang gampang mengatur mungkin mana yang benar mana yang salah menurut masyarakat di sana juga. Apalagi dia juga punya kepercayaan dari masyarakat juga kan. Kayak Iya, misalnya waktu scene yang pertama itu dia ngebela warga buat nggak menggusur toko-tokonya biar Padahal warganya dia sendiri Iya, padahal dia dendam sendiri yang pribadi dia. Padahal sebenarnya dia nggak setuju kan. Nggak setuju. Iya. Nggak setuju. Jadi di depan masyarakat dia tuh berusaha kayak menolak adanya pembangunan. Padahal Di belakangnya itu iya, Punya dia adalah dalamnya gitu aslinya. Tapi karena itu jadi ada kayak bentuk normalisasi nggak sih dari masyarakat yang ada di kampung tersebut, kayak dengan sikap yang dikeluarkan sama Pak Kades nih kan, kayak Pak Kades jadi baik dan segala macam. Jadi masyarakat tuh menormalisasi apa yang dilakukan Pak Kades. Iya betul sekali, karena dari Pak Kadesnya juga mempunyai jabatan lah istilahnya. Jadinya orang-orang pun mungkin menghormati atau tunduk dengan Pak Kades dengan adanya jabatan itu dan menormalisasikan ketika Pak Kades membuat keputusan atau mengatur masyarakat sedemikian rupa. Tapi nih ada tokoh kan, ada Nurman, Mai, sama Don, Atta juga kan. Di situ dia tuh kayak jadi yang punya sifat yang berlawanan gitu loh sama Pak Kades di akhir-akhir gitu. Itu bentuk dari Namun, di mana ada kekuasaan, selalu ada resistensi. Tokoh-tokoh utama menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi yang terjadi. Iya, emang menurut di teori relasi kuasa di Michel Foucault, emang katanya dia tidak ada kekuasaan yang mutlak, tidak bisa mutlak. Di mana ada kekuasaan, di situ pasti ada perlawanan yang menolak tunduk akan kekuasaan tersebut. Jika dikiranya salah. Berarti nih Don, Atta, Mai itu termasuk orang-orang yang ada di kuasa tersebut juga ya, tapi Ya, sebagai ya. resistensi. Iya. Melalui penelitian kami ini, kami melihat bagaimana sih praktik kekuasaan itu dapat muncul bahkan dalam film animasi anak-anak seperti film ini. Nah, dalam penelitian ini, kami melihat film Jumbo itu nggak hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai teks budaya, ya. Iya, dan dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan cultural studies. Kenapa? Karena kami melihat bahwa budaya populer seperti film adalah ruang di mana nilai, makna, dan relasi sosial dapat dibentuk. Dalam cultural studies, budaya dipahami sebagai arena pertarungan makna. Apa yang terlihat sederhana di permukaan sering kali menyimpan makna yang lebih dalam. Untuk membaca praktik kekuasaan yang ada dalam film ini, kami menggunakan teori relasi kuasa oleh Michel Foucault. Bagi Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh sang penguasa atau lembaga pemerintahan saja. Bagi Foucault, kekuasaan terjadi di mana-mana. Kekuasaan bisa terjadi di lingkup keluarga, kantor, bahkan hingga pertemanan itu sendiri. Proses penelitian ini kami mulai dengan menonton film Jumbo secara bersama-sama. Kami mencatat dialog, mengamati adegan, dan membaca simbol-simbol yang muncul dalam film Jumbo. Dari proses dan juga penelitian yang udah kami lakukan dan kami lewati sebelumnya, kami menemukan fakta bahwa tokoh Pak Kades ini ternyata adalah salah satu titik penting dalam film ini, karena dari situ kita dapat membaca relasi kuasa yang ada pada film anak-anak seperti Jumbo ini. Kenapa sih kalian akhirnya memutuskan untuk memilih tokoh Pak Kades untuk diteliti? Nah, karena tokoh Pak Kades di film Jumbo ini adalah orang yang merepresentasikan dari teori yang kita pakai, yaitu relasi kuasa. Di film ini, Pak Kades itu mempunyai legitimasi. Dia adalah kepala desa dan dia mempunyai otoriter. Apalagi suara dia adalah suara yang didengar oleh masyarakat desa tersebut. Nah terus yang menarik itu, kuasa yang Pak Kades jalankan itu terlihat di publik nggak dengan cara yang kasar, tapi dengan justru itu halus dan juga lewat simbol dan juga bahasa. Jadi di sini tuh bukan membahas soal peran Pak Kades ini jahat atau baik ya?
Nah, jadi di sini kebetulan bukan, karena yang kami lihat adalah bagaimana kuasa itu bekerja. Begini Pak, saya potong ya. Iya Pak. Toko ini kan milik warga. Iya. Dan sudah turun-temurun ada di sini. Kalau digusur, warga-warga di sini mau cari nafkah dari mana, Pak? Iya, dengar itu. Gini aja, Mas. Nanti biar saya yang bicara sama atasan Anda. Kalimat ini terlihat sederhana, tetapi justru dalam kesederhanaan kalimat ini, legitimasi kuasa bekerja. Foucault menjelaskan bahwa bahasa adalah salah satu alat dari kekuasaan, dan ketika seorang berbicara atau berbahasa dan seseorang tersebut mempunyai posisi yang ada di otoritas, maka kata-katanya itu dapat lebih mudah untuk diterima dan juga dianggap sudah pasti benar. Dan itulah yang terjadi pada scene tersebut. Seperti taman ini, film anak-anak merupakan ruang awal bagi mereka untuk membentuk nilai-nilai diri seorang anak. Disinilah mereka mulai belajar tentang otoritas, norma, aturan, kepemimpinan, dan lain-lain. Budaya populer seperti film mempunyai pengaruh yang kuat atas pemahaman mereka soal makna sosial. Salah satu temuan awal terlihat melalui simbol visual, yaitu baliho besar bertuliskan "Kampung kami ramah, rukun, dan tentram". Ini bukan sekedar dekorasi atau instrumen tambahan dalam film, tetapi membangun citra atau marwah dan membangun legitimasi. Nah, jadi dalam cultural studies ini disebut sebagai presentasi. Mengapa? Yaitu bagaimana cara media membentuk realitas dan juga memberi makna pada sesuatu. Lalu, pada dasarnya Pak Kades ini tidak hanya hadir sebagai tokoh dalam cerita, tetapi juga sebagai konstruksi sosial tentang seperti apa seorang pemimpin seharusnya dilihat. Yang pertama yaitu tegas, yang kedua yaitu dominan, dan yang terakhir yaitu punya otoritas. Kemudian melalui visualisasi seperti baliho yang besar, posisi tubuh Pak Kades yang tinggi dan besar, hal itu mempengaruhi cara tokoh lain meresponnya. Film Jumbo secara perlahan membangun citra bahwa Pak Kades adalah pusat keteraturan dalam desa tersebut. Dan dari situlah representasi mulai dimulai. Bukan cuman menunjukkan siapa itu Pak Kades, tetapi membentuk pemahaman penonton tentang apa itu kekuasaan dan siapa yang berhak mengatur, dan masyarakat harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Pak Kades. Dalam perspektif Foucault, kekuasaan itu tidak bekerja lewat paksaan aja, tetapi juga terhadap hal-hal yang dianggap wajar dalam masyarakat, itu juga termasuk ke dalam kekuasaan itu sendiri. Lalu ketika Pak Kades digambarkan sebagai suatu simbol ketertiban dalam film tersebut, itu juga bukan hanya sebuah narasi yang dibentuk oleh film Jumbo itu, tapi juga di mana itu adalah proses normalisasi kekuasaan itu sendiri di dalam masyarakat. Buat bantuan obat-obatnya. Di adegan lain, praktik kekuasaan tidak lagi bekerja melalui simbol atau bahasa. Kampung kita itu aman selama ada Pak Kades. Nggak ada itu hantu yang berani ganggu warga, ya toh? Ya namanya juga anak. Terkadang lebih personal Sebenarnya kesini mau nawarin kamu kerjaan. dan lebih fisik. Sampai besok ya. Wah, siap. Hati-hati ya, Pak. Nah, oke, jadi dalam momen seperti ini, tubuh itu menjadi titik terpenting untuk membaca relasi kuasa. Pegangan pada bawacil mungkin terlihat sederhana, tetapi secara simbolik tindakan itu menunjukkan siapa yang mengendalikan situasi, siapa yang punya hak kuasa untuk mendekat, siapa yang punya hak untuk mengarahkan, dan siapa yang berada dalam posisi untuk menerima tekanan. Dan disinilah kekuasaan bekerja secara halus, bukan selalu dengan ancaman terbuka, tapi juga melalui kedekatan, gestur, dan kontrol yang tampak normal. Pada akhirnya penelitian ini membawa kami pada satu pemikiran sederhana, bahwa film animasi anak-anak ternyata tidak sesederhana seperti yang kita lihat pada umumnya. Di balik warna yang cerah, suasana yang cheerful, temanya yang suka tentang petualangan, kekeluargaan, dan juga persahabatan, ada nilai-nilai yang sedang dibangun. Ada relasi kuasa yang sedang dibentuk dan cara berpikir yang sedang dibentuk. Ada relasi sosial yang diperkenalkan dan dipertontonkan di dalamnya. Film Jumbo menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi yang keras.
Kadang ia bekerja melalui simbol, bahasa, posisi sosial, dan melalui penerimaan orang-orang di sekitarnya. Melalui tokoh Pak Kades, Jumbo memperlihatkan bahwa kekuasaan itu bukan hanya sekedar siapa yang memimpin, tetapi bagaimana otoritas itu dibangun, bagaimana ia dijalankan, bagaimana ia diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dan justru di titik itu kekuasaan menjadi yang paling kuat. Michel Foucault pernah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri di satu tempat, melainkan ia bergerak, ia menyebar, dan hidup di dalam hubungan-hubungan kecil yang seringkali tanpa kita sadari. Dan itulah yang membuat film seperti Jumbo penting untuk dimaknai dan dipahami. Karena film Jumbo ini menunjukkan bahwa bahkan dalam ruang yang paling kecil dan paling dekat dengan masa kecil anak-anak, praktik kekuasaan akan tetap selalu berjalan. Bukan selalu lewat ancaman atau kekerasan, tetapi lewat suatu hal yang terlihat biasa. Seperti contoh, sebuah kata, suatu aturan, atau bahkan sebuah sentuhan. Dan mungkin hal yang paling berbahaya dari kekuasaan adalah ketika kita tidak lagi menyadari bahwa ia sedang bekerja. Kau selalu bahagia.